Eh, di Siber itu kita sediakan laporan pengaduan patrolisiber.id. Silakan Sobat Polri yang pernah atau terjaring penipuan online atau sebagainya bisa melaporkan melalui website tersebut. Bisa Di website tersebut kita bisa laporkan kronologis kejadian, kemudian nomor HP yang digunakan untuk menipu, kemudian nomor rekening yang digunakan untuk menipu juga, dan bukti-bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Gunawan. Saya ini Tarung Kap. Ya, dalam ruang digital Rudi Sespim Polri. Sesmimen 65. Dan sore hari ini kita akan bahas apa, Kak? Tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik Menarik. di era digital saat ini. Era digital 5.0. Sekarang udah masuk 5.0 bang. Iya, Mayo. Society 5.0. Dunia maya. Tentunya bukan maya-maya yang lain ya. Bukan, jangan. Nanti ada yang japri saya kalau bahas maya yang lain. Jadi dunia maya, ya kan? Itu adalah sebuah dunia di mana kita bisa jadi siapa aja. Betul. Bisa ada di mana aja dan Betul bisa sekali. ngapain aja, bebas, borderless. Dan sore hari ini saya sudah bersama, selain senior saya Kak Yunita, juga ada ini nih ahlinya, ahli core of the core nih di bidang tindak pidana cyber. Nanti kita bisa sharing bang ya. Boleh. Bagaimana sih kejahatan yang saat ini lagi Sedang marak, marak. lagi hype, Hype. Lagi booming lah. Trend, lagi biar booming. bahasa kita kekinian gitu bang. Iya. Ini kan yang nonton kan gen Z kan, ya kan? Nah, biar masuk yang lagi hype, yang lagi tren tentang kejahatan cyber, kita bisa sharing di sini. Mungkin nanti bisa berbagi tipsnya kak. Betul. Bagaimana supaya tidak terjerat. Jerumus Betul sekali. Ya. menjadi korban atau juga menjadi pelaku ya kejahatan. Dan inilah Bang Riki Sipahutar, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Apa Bang Riki? Ya, Kak. Terima kasih sudah hadir. Luar biasa, tambah ganteng aja saya bang. Terus bang, Oke, abang gimana? sebelumnya dinas di mana sih bang? Sebelum sekolah di Sesmi bang? Sebelumnya saya dinas di Siber di Baris Krim Polri. Bareskrim. Mabes Ya, berarti bang? di Mabes. Ya lumayan cukup lama sih di dalam. Ya jalan 8 tahun lebih tepatnya. Wow, 8 tahun. Tahun, luar biasa. Lama itu bang. Lulus SD ya, udah masuk SMP. Udah masuk SMP kak? Berarti sudah ngelotok nih terkait ilmu. Ya lumayan sih kak, lumayan. Karena memang sepengalaman saya dan selama saya berdinas di Siber sangat banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi dan perubahan kejahatan dari konvensional ke digital. Ya mungkin kadang terbesit nggak sih ya bang, misalnya kayak nggak mungkin kan gitu ya bang? Iya, benar. Kok bisa kan Iya. gitu? Bisa. Tapi terjadi kan gitu. Nah, Betul benar. sekali. Nah, mungkin nanti kita bisa sharing bang, ya kan? Bang, tadi kalau saya opening di depan itu kan di dunia maya itu kan kita bisa jadi siapa aja bang, ya kan? Wah sangat Iya kan? sangat bisa jadi siapa saja. Iya, misalnya saya pasang foto abang itu biar lebih banyak yang nge-like Yang kan gitu. ngikutin ya, Atau followers ya. pura-pura jadi Kak Yunita kan banyak fake betul. akun kan gitu bang kan. Dan bisa ngapain aja, bisa seolah-olah berada di mana. Berada di mana. Padahal dia ada di rumah. Iya. Nah, bang, bisa nggak sih nih sobat Polri di rumah itu tahu abang sharing sekarang yang lagi hype apa sih bang? Yang sepengalaman abang? Banyak terjadi ya sampai saat ini ya, Sobat Polri, di mana kejahatan siber itu yang masih high sampai saat ini adalah penipuan online. Penipuan Ya, online. penipuan online, kemudian kejahatan melalui game online juga. Game online, Ya, dan juga salah satunya pinjol yang sampai saat ini juga masih marak. Nah, kalau penipuan online juga kami pernah melakukan beberapa penangkapan ya, nggak hanya sekali dua kali, apalagi tingkat Mabes dengan kerugian yang sangat banyak kak, ya cukup besar, bahkan sampai miliaran juga ada. Itu terjadi dan pelakunya banyak kan ada di daerah Sumatera, di daerah Sulawesi, dan mereka Sindikatnya itu, Bang, memang ya? sindikatnya dan sangat-sangat terorganisir mereka. Dan
pengetahuan mereka itu kebanyakan memang autodidak ya, belajar. Itu dari dunia maya. Iya, betul. Dunia maya penipuan online. Nah, mereka juga mempelajari behaviornya masyarakat Indonesia, bagaimana orang itu untuk bagaimana caranya supaya ditipu. Misalkan ibu-ibu rumah tangga, kebanyakan pasti kalau lihat barang diskon kan Kak, Iya, nah barang diskon tuh tertarik. wah diskon nih, coba deh ngeklik nih. Nah ternyata itu larinya bukan ke aplikasi sebenarnya, bisa diarahkan ke aplikasi yang mirip seperti aslinya Kak. Disitulah kita tertipu, harus belanja, terus mengisi data-data pribadi. betul. Nah, Data banking kita juga iya ya. betul sekali Kak, karena kebiasaan Indonesia itu yang barang diskon nih, konsumtifnya tinggi, ibu-ibu rumah tangga barang diskon, atau enggak orang-orang usia lansia kan memang kepemahaman terkait teknologi kurang ya Kak ya, itu dia. Jadi karena kurang pemahaman teknologi ya, wah ada pesan nih, coba ngeklik, dibuka, itu dia. Itu yang sangat disayangkan, banyak targeting itu tidak hanya ibu rumah tangga, orang-orang lansia juga sering. Ya artinya kalau kita bicara tadi yang abang sampaikan itu berarti masyarakat kita ini masih butuh, edukasi, literasi terkait. ya mohon maaf masih bisa dikatakan minim kan gitu ya. Apa sih tentang, kan nggak tahu nih, tiba-tiba kayak contoh aja, nggak usah masyarakat awam lah, kita aja mungkin karena ketipu, ada yang nge-share undangan, ya kan? Betul sekali. APK ya. Nggak taunya aplikasi kan nggak tahu, dia nggak bisa bedain yang mana ini real undangan karena semuanya sudah online. Ya kan? Undangan udah online. Apa sih kejahatan tadi beliau bilang udah pindah ke online semua. Online semua dari Apa? penipuan. Penipuan Supaya udah online. jadi online. Prostitusi Online juga. semua. Sebelumnya kita bahas narkoba juga transaksinya Online juga. Nah, gitu Bang. Borderless banget. Betul Kak, betul. Berarti apakah sebenarnya Bang masyarakat kita ini memang butuh edukasi atau bagaimana Bang? Sebenarnya edukasi itu sudah sering kita sampaikan ya. Salah satu program siber di Bareskrim itu ada Siber TV yang setiap hari Jumat kita laksanakan. Dan di situ ada beberapa sering edukasi ke masyarakat supaya lebih cermat, lebih teliti dalam membuka suatu pesan atau situs yang walaupun banyak penawaran-penawaran menarik di dalamnya, ya lebih teliti. Jangan mudah tergiur Betul ya. sekali Kak, check and recheck. Itu dia. Jangan langsung mudah mengklik ya Bang. Mengklik. Karena begitu kita ngeklik berarti secara tidak sengaja kita akan memberikan akses kepada si penjahatnya. Apalagi di handphone kita itu udah ada Semua di situ ya. Iya, medsos kita pribadi, ya kan, m-banking, ya kan. Sekarang lebih mendingan ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Karena bayar udah cashless kan, QRIS segala macam. Barcode QRIS. Iya, itu kan bahaya banget. Bang, tadi kan itu kita ngomong banyak penipuan online. Bang, kalau dari rate 100% semua tindak pidana cyber, berapa persen Bang penipuan online yang sekarang lagi marak Bang? 90%. 90% Bang. Terus rata-rata korbannya itu range usianya nih. Banyakan ini Kak, ya usia-usia dari 40 sampai 80. Berarti kan usia yang sudah tidak muda lagi. Tidak muda lagi. Maksudnya usia dewasa yang sebenarnya bisa mampu. Harusnya lebih cerdas, Iya, lebih cerdas. nggak menggunakan smartphone ya kan gitu Bang. Menganalisa juga Betul sekali Kak. yang masuk Itu dia. sebenarnya. Makanya pentingnya kita judulnya kan punya smartphone ya Kak. Betul. Tidak hanya HP-nya saja yang pintar, tapi harus orangnya juga yang smart. Penggunanya juga Penggunanya harus smart. Itu pentingnya kita harus ada autentifikasi 2 langkah. Betul. Autentikasi 2 langkah baik itu sosial media, perbankan, ataupun smartphone kita sendiri. Karena banyak kan begitu kita buat satu akun, nanti aja lah. Nah, tidak terbiasa kata sandi itu, dan kata sandi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia itu kebanyakan masih masih yang umum Kak. QWERTY 1234 QWERTY 1234 nama ibu yang sebenarnya bisa diingat, dan rata-rata memang penipu-penipu online ini dia mensasar targetnya itu awal mulanya dia profiling dulu.
Oke. Misalkan Siapa nih, yang mau jadi targetnya iya. dia profiling justru ya. Ya misalkan nih si A, si A dia pekerjanya nih, keluarganya siapa aja nih, dia cari tahu dari keluarganya, kemudian teman-temannya, kerabatnya. Nah, dia bisa seolah-olah sebagai temennya, Atau keluarganya. menghubungi. Modus yang paling banyak apa sih bang? Hmm, Penipuan online itu? Penipuan online yaitu menawarkan barang dengan harga yang murah. Murah. Oh, karena sekarang orang Menggiurkan. banyak Kebutuhan belanja online ya kak. Perubahan paradigma masyarakat kan terutama sejak Covid ya kak ya. Covid Semua itu sudah semua mengubah cara hidup kita nih. berubah sangat 180 derajat, itu berubah. Yang biasanya konvensional belanja datang ke tempat, begitu setelah awal mula Covid semua buy online. Jadi beli online, belanja barang pun semua via online. Termasuk kita ini kan Iya. sebagai customer juga nih. Iya kan? Pengguna, Duduk-duduk penikmat dunia maya makanan juga. datang, duduk-duduk barang datang. Iya, bang. Nah tadi abang udah bilang tuh modusnya tuh penipuan online segala. Kalau dulu sih modusnya mama minta pulsa. Apalagi sebagai anak yang berbakti, jangankan pulsa, kita apa aja kita kasih untuk mama ya kan. Iya dulu Tiba-tiba ini ya. mama minta pulsa, pas berdisi pulsanya. Jangan-jangan mama nelpon siapa nih kalau pulsa cepet habis. Penipuan ini Iya. juga terlibat laka lantas. Itu kan Tapi by phone ya. iPhone, betul. itu kan sekarang Untuk udah mengirimkan sejumlah uang. udah bisa diidentifikasi ya. Bisa diidentifikasi. Masyarakat ini pasti Ini anak penipuan. gua di rumah Nah, kok, ya kan? sekarang yang terbaru bagaimana sih Bang supaya sobat Polri di rumah ini ya kan bisa Paham. mengidentifikasi dari dirinya sendiri. Oh, begitu dapat, oh ini kayaknya penipuan nih. Iya. Oh, ini kayaknya. Itu apa ciri-cirinya tuh, Bang? Ciri-cirinya yang pertama, Sobat Polri, jika menerima suatu pesan dari orang yang tidak dikenal, siapapun bentuknya, mengatasnamakan keluarga, teman atau siapapun, cek and recheck dulu. Misalkan ini dari saudara, cek langsung ke yang bersangkutan, benarkah ini nomornya atau tidak. Kemudian yang kedua, yang paling utama adalah seperti tadi yang saya sampaikan, autentifikasi 2 langkah. Begitu kita misalkan salah ngeklik, saya kayak tadi file aplikasi APK file undangan, kena tilang, link-link lainnya tuh, yang utama kita lakukan adalah langsung memutuskan jaringan internetnya atau flight mode. Kenapa? Untuk Mode pesawat, ada gambar pesawat, Bang. Ya, itu untuk mencegah supaya si penipu itu tidak bisa mengakses data kita secara langsung. Itu dia. Dan yang ketiga yang paling rame yaitu memisahkan antara yang biasa kita pakai untuk mobile banking Kak, itu jadi nggak digabung. jangan digabung. Berarti kita harus bisa ini. Ya kalau itu saran ya Kak ya, karena memang Bagi yang mampu. bagi yang mampu, tapi yang nggak mampu, Itu lagi tuh masalahnya, ya kan? Iya, masalah. Beli HP baru. karena memang security yang kita pengamanan diri kita itu yang kurang Kak. Betul. Kita menganggap segala sesuatu aman-aman baik-baik aja di Ya, dunia ini kan. betul, Kak. Padahal kejahatan digital siber ini sedang mengintai kita nih. Benar. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk kita jadi korban. Dan memang Kak, untuk Indonesia itu masuk 10 besar. 10 besar 10 besar untuk kategori kategori kejahatan siber. Prestasi juga berarti. enggak, maksudnya 10 besar ini sebagai korban ya. Sebagai korban Korban kan? dan pelaku Dan juga. pelaku juga. Iya. Onde mande. Itu. Berarti ini sudah gawat dan perlu Gawat. kita atensi bersama. Iya. Berarti ya, tapi gini Bang, kita juga kan ya sering kita lihat lah ya dari Cyber Polri, baik itu Mabes maupun Polda sering ngasih edukasi di akun-akunnya. Cuman kadang kan masyarakat apa sih nih akunnya polisi ya kan kurang menarik gitu kan. Apa sih lebih mendingan akunnya pemain bola atau selebriti kan lebih. Betul sekali. Ya mungkin bisa kali Bang ya nanti ke depannya ngelibatin influencer gitu kan. Atau selebgram, artis gitu. Jangan sampai juga malah para tokoh publik ini malah Justru yang lain ya, justru malah mempromokan yang boten-boten kan gitu. Mendingan mempromokan yang kebaikan kan gitu Bang. Kan banyak juga yang diamanin sama Ya, yang lumayan diperiksa banyak kan. sih.
wah kalau berbagai di kalangan ya, berbagai ya kalangan, selebriti juga, selebriti tokoh, juga, ya kan. tokoh juga. Begitu viral diperiksa, saya nggak tahu kan Iya. gitu. Itu. Saya lupa, saya siapa ya kan gitu. Gitu. Jadi sebenarnya tantangan terbesar itu bagaimana kita membangun nih awareness, Benar. Ya, kesadaran dari kita masing-masing Kesadaran nih kita untuk pribadi, Kak. memproteksi diri kita. Betul sekali. Ya kan, Ya. mempersempit ruang kita menjadi korban. betul sekali Kak. Dan juga mengedukasi masyarakat Bang. Edukasi. Makanya penting sekali kalau kita dapat informasi ya Sobat Polri, ini nih ada indikasi nih untuk penipuan. Jangan segan-segan untuk sharing kepada teman, keluarga bahwa wah ini nih ada Bahaya, indikasi hati-hati. penipuan nih, supaya lebih hati-hati lagi. Sebenarnya sih ya sepengetahuan kita juga ya Bang ya. Sebenarnya yang tadi Abang bilang 2 langkah verifikasi itu banyak kok ya di YouTube tutorialnya, ini akses aja gitu loh. Jadi Bisa di ya kan bisa kita pelajari. ATM ya. Sebenarnya itu kan adalah layanan dari masing-masing platform. Ya kan? Iya. Jadi misalnya kita punya WhatsApp di 2 langkah autentifikasi ya kan? email juga, Ya, kan, itu proteksi sekali. email kita Ya. juga, Itu ada yang penting buka, sih untuk ada mengamankan. notifikasi ke kita, Jadi mulai dari mengamankan gadget kita sendiri ya Bang. akun kita, data diri kita. Selain tadi penipuan Bang, ini kan juga marak nih Bang. Kenakalan remaja yang justru sumbernya dari dunia maya Bang. Game Nah, online. itu dia. Game Betul online. sekali, Ya kan Kak. orang main game online nggak taunya Itu justru Ini banyak tahu nggak sih, dapat. maksudnya kita ini orang tua loh, kita punya anak ya. Saya orang muda. Ini bahaya banget ya, aduh game, dan sekarang ini kan udah nggak Iya. bisa di nggak bisa dibendung nggak lagi. boleh ya kan. Susah, Kak. Kalau Sangat susah. zaman saya atau zaman kita semua mungkin masih konvensional Bang. Iya. Masih main Main di lapangan, kelereng, main main kasti kelereng, ya kan. Main Iya. kasti, Main karet. berenang di sungai ya kan. Kalau saya udah berenang di waterboom. Oh, berenangnya dari kolam ya. Waterboomnya di sungai maksudnya. Main apa tuh? Karet. Karet. Itu Iya. gimana tuh Bang? Nah itu dia. Sekarang udah makin marak itu game online. Sebenarnya kita sebagai orang tua, tidak hanya orang tua ya, Pihak sekolah, ya. utamanya Kak, itu harus lebih memperhatikan, peduli terhadap siswanya, terhadap anaknya, karena ternyata di game online itu bisa merubah watak si anak, karakter anak. Karena dia masih meniru Bang ya. Meniru. Anak-anak itu kan masih meniru dia. Niru. Dan bahkan ada kejadian banyak lah di beberapa tempat yang sampai saat ini seharusnya menjadi concern-nya kita ya. Ada seorang anak yang mencuri motor, Ujungnya sudah jadi pelaku Curi tindak motor. pidana. curi nih. motor. Itu gara-gara apa tuh Bang? Nah itu dia curi motor, dia jual harga 150.000, 150.000 itu untuk dia Untuk beli top up koin. Di koin. Jadi dia nggak punya duit, gimana caranya bisa top up? Betul sekali. Itu yang jadi sebenarnya Sampai sebegitunya ya, sebegitunya, Kak. mempengaruhi psikologi dan Psikologi ya. Dan sebenarnya tidak hanya itu, hanya hal kecil Kak. Kalau kita perhatikan lagi di game online itu ada memperkenalkan berbagai kekerasan, berbagai jenis senjata. Kalau disalahgunakan nih misalkan terorisme, ada si anak ini hobinya main game online-nya yang perang-perangan. Nah, saya kasih senjata. Kira-kira dia senang nggak? Pasti senang. Bisa nih, coba dong praktekkan untuk nembak ke arah sana atau nembak ke kerumunan. Pasti dia akan lakukan melalui game melalui ya. game. Terinspirasi. Karena tidak hanya itu saja, bahkan ada seorang anak berani menusuk sepupunya sendiri. Berarti langsung dia praktekkan nih Dia di praktekkan, kehidupan Kak. nyata. Sungguh Itu yang luar biasa sangat sekali. sebenarnya kita harus konsen nih lihat Dapat anak-anak. inspirasi dari mana tuh Bang? Nah itu dia dari game itu. Oh ya mungkin game tuh ada yang ya bisa dikatakan Penggunaan tindak kekerasan gitu. Tindak kekerasan. senjata tajam. Kayaknya mungkin masih anak-anak belum begitu tingkat emosinya belum begitu matang, tingkat pengetahuan juga belum matang. Kayaknya keren nih kalau begini. Iya. Kayaknya keren Langsung banget. dipraktekkan. Besok gue praktekin. Lah aku mati kan gitu. Betul, itu yang kita ini harus bahaya jadi sekali bahaya loh. sekali Kak. Sebenarnya kita sebagai orang tua ini harus benar-benar perhatikan si anak tumbuh kembangnya ya, kayak kasihan ini generasi penerus kita nih. Kalau ternyata otak mereka udah dicuci oleh game online yang melakukan tindak kekerasan dan Belum lagi ada ini loh, konten-konten pornografi juga Iya, masuk. sampai terjadi Walaupun seperti dia itu. Bahaya kartun ya, tapi
Udah mengarah. mengarah ke pornografi dan ini Betul. sangat meresahkan. Diaksesnya gampang banget. Itu dia. Belum lagi ada iklan-iklan kan yang masuk tuh di game online. Betul sekali Kak. Iklannya itu, waduh ini Meresahkan kan Kak? Meresahkan sekali. Saya aja merasa sebagai orang tua resah juga. Nah ini menjadi tugas kita juga loh, Iya. brother-brother, Bener. kita sebagai aparat penegak hukum kan, Polri juga bukan tugas Polri saja. Bukan Polri, semuanya harus terlibat Kak. Termasuk orang tua. Berarti orang tua harus Melek teknologi teknologi juga. Jadi jangan anggap orang tua sekarang biar anak saya tenang kasih smartphone, Betul. udah biarin aja. Itu lagi nih tantangan PR orang tua zaman now Betul sekali. untuk bisa mengendalikan anak yang mungkin sudah tantrum, nangis, Ya. minta ini udah kasih aja nih biar dia nonton, Betul sekali. main. Orang tuanya Jadi lebih bisa. canggih anak daripada orang tua. Iya, Padahal kan ini bahaya buat anak. bahaya sekali. Ya sudah banyak contoh sih sebenarnya yang coba bisa kita cari aja di Google lah salah satu contohnya terkait tindak pidana yang dilakukan anak gara-gara game online. Akibat game online ini. Ini peran serta orang terdekat ya. terdekat. Mungkin orang tua itu yang sangat penting berarti. Pihak sekolah Ya juga kan? ya. Bisa ngecek HP-nya Ngecek ya HP. kan. Mungkin kalau guru pihak sekolah juga agak Terbatas. ragu-ragu juga, terbatas untuk ngecek gadget dari murid-muridnya. Mungkin orang tua membatasi ya kan. Mungkin hanya untuk kepentingan misalnya kepentingan sekolah atau kepentingan yang positif monggo dibatasi gitu loh. Apalagi memang setelah kita menghadapi COVID ya, itu kan benar-benar kita Semua online. 2 tahun itu kan kita Betul sekali. berubah, Iya. semua online. Jadi mau anak-anak mengakses pelajaran apa kan semua by By online. handphone, gadget, komputer. Dan itu sampai sekarang jadinya kan. Sampai sekarang. Metode pembelajaran juga kan akhirnya beralih ya hybrid, online, offline. Ada nggak sih Bang pengalaman unik atau mungkin lucu lah dari kejahatan cyber yang pernah Abang tanganin? Wah banyak ya sebenarnya. Ya yang satu aja Bang, nanti kalau banyak nggak kelar kita panggil. Kejahatan yang unik itu kalau saya bilang terkait penipuan juga. Waktu itu tahun sekitar 2018 lah, ya 2018. 18 ini salah satu orang kena tipu. Nah, tapi dia ngomong ke sosial media kalau si pemilik aplikasi penyebabnya si aplikasi A nih, saya kena tipu. Padahal Padahal dia Kak, dia yang kasih semuanya kode OTP ke si penipu. Ini lucu nih, makanya dia ngomong ke sosial media, saya nih kena tipu nih sama si A gara-gara aplikasi A. Wah pokoknya saya nggak terima, harus dibalikin. Nah itu dia. Wah kami bingung dong sebagai penyidik. Ini akhirnya kami tanya pelan-pelan gimana kronologisnya. Ternyata dia sendiri yang kasih yang OTP. membagikan. Padahal OTP itu benar-benar hanya untuk kita ya. Iya, itu dia. Untuk kita karena Dan kalau dibilang umurnya ya Kak ya, masih ya tergolong muda lah 38 tahun waktu itu. sudah dewasa dong. Sudah melek teknologi harusnya. Harusnya udah melek teknologi, makanya kok bisa dia ngasih OTP semudah itu ke orang. Itu dia, itu hal yang menurut saya aneh ya, maksudnya ngapain dia harus berkoar-koar di media online tapi ternyata behind the scene-nya dia sendiri Dia yang sendiri salah. sebagai penyebabnya Penyebabnya. ya. Oke, berarti perlunya nih Nah, pemahaman pemahaman diri sendiri bagaimana untuk mengamankan akun-akun, mengamankan semua yang terkait dengan data diri, Ya, betul khususnya di dunia digital. Nah, nih Sobat Polri, penting nih yang disampaikan tadi beliau. Betul. Jangan mudah membagikan OTP. Kalau nggak tahu OTP itu biasanya kalau kita bikin WhatsApp, itu ada kode Ada kode autentifikasinya ya kan? Aplikasi. Biasanya berupa angka, 6 angka. Nah, itu jangan. Misalnya pura-pura kami dari adminnya WhatsApp, silakan kirim kode OTP Anda. Jangan ya Dek ya. Jangan ya, Dek. Jangan, bukan jangan. Karena saat kita memberikan berarti kita menyerahkan nih Semua. hidup dan kehidupan kita ya kan. Karena semua ada di smartphone kita. Bisa diakses oleh. Kalau tentang data pribadi Bang, ini kan juga banyak nih Bang. Bahaya itu dia. juga. Data pribadi nih, Sobat Polri. Kita sering terlalu mudah mengirimkan Narsis ya. KTP atau hal-hal pribadi kita, kayak misalkan nih saya mau terbang. Iya, paspor di foto. Ya, Terus biar teman kita tahu. keren gitu kan. Ini
nih mau keluar negeri nih ya kan. Nggak tahu padahal di situ semua data diri kita di sini. Benar. Ya kan ya. Makanya tolong Berujung berujung. petaka. Tolong sobat siber lebih menjaga lagi data pribadi, lebih smart, lebih wise, karena dengan sekali kita menge-publish data pribadi kita itu akan tersebar luas dan bisa disalahgunakan. Iya, namanya juga dunia maya, borderless tanpa batas. Hitungan detik aja tuh udah kesebar kemana-mana. Makanya ya kalau mungkin kita mau update status yang positif aja. Lebih kita batasi mungkin Bang. Ingat nih, penting nih. Itulah. Jangan sampai kita jadi korban. Iya, di KTP difotoin, ya kan sih difotoin. Foto gini ya kan. Wah, ini apalagi aplikasi AI sekarang deepfake. Kita foto dia bisa jadi bersandingan dengan siapa. Betul sekali. Lagi ngapain? Wah, gile deh pokoknya. Pokoknya hati-hati Terus lah jadi sobat Polri. ancaman buat kita. Ya kan? Ancaman. Makanya kan dulu ada istilah ya, mulutmu harimaumu. Iya. Sekarang enggak, jarimu harimaumu. Jarimu harimau. Jarimu. Yang bisa menggigit kita. Betul sekali Kak. Bang, tips-tipsnya nih Bang. Mungkin kita kalau kayaknya asik sih ngobrol tentang dunia maya Dunia kan maya. habisnya. Karena ini tantangan kita zaman sekarang ya. Iya, Dan ke depan kita akan semuanya beralih nih ke dunia tanpa batas. Bang, misalnya ada sobat Polri nih Bang, kena kejahatan cyber apa kan Apa yang harus dilakukan? Iya, orang kan taunya itu kan cyber itu cuma ada di Polda, cyber cuma ada di Mabes. Polri. Sedangkan saya mau ke Polda jauh Pak gitu. Nah, itu bagaimana ya? Tadi Abang udah kasih tips kan Kak? Matikan akses internet, mode pesawat dan segala macam atau cabut kartu setelah itu. Ganti device segala macam. Nah, ini bagaimana Bang kalau kita sudah terlanjur jadi korban, ya kan? Apa yang perlu disiapkan ketika kita mau buat laporan? Karena kalau nggak laporan juga kita pihak penegak hukum nggak tahu nih apa yang terjadi, bukti-buktinya. Karena penegakan hukum juga perlu bukti. Bagaimana Bang? Oke, sobat Polri, di Siber itu ada kita sediakan laporan pengaduan patrolisiber.id. Silakan sobat Polri yang pernah atau terjaring penipuan online atau sebagainya bisa melaporkan melalui website tersebut. Bisa. Di website tersebut kita bisa laporkan kronologis kejadian, kemudian nomor HP yang digunakan untuk menipu, kemudian nomor rekening yang digunakan untuk menipu juga, dan bukti-buktinya. Bisa dilampirkan di situ. Bisa dilampirkan patrolisiber.id. Patrolisiber.id. Nah, dari situ kita Mabes akan mendata karena korban penipuan itu kan tidak hanya masyarakat kecil, tapi masyarakat menengah juga ada. Dari yang kerugian 10.000, 20.000, 50.000 dan sampai miliaran juga kita akan data, dan jika indikasi penipunya sama, nah itu kita akan mudah pengungkapannya dan kita akan menghubungi rekan-rekan sobat Polri melalui sosial media. Kami akan menghubungi supaya laporan pengaduan ini bisa kita tingkatkan ke laporan polisi. Oh, ditingkatkan ke penyidikan. Berarti laporannya hanya cukup di dari website aja, perlu datang ya? Perlu datang Kak. Terus buktinya Bang, kalau misalnya Pak, saya udah ngelaporin nih, pengen tahu progresnya itu gimana Bang? Untuk mengatur progresnya kita sekarang lagi mengembangkan suatu aplikasi juga di mana semua laporan-laporan dari masyarakat itu akan kita memberitahukan updatingnya seperti apa. Jadi ada notifikasi. Pasti ada isi form berarti Bang. Ada isi form. Misalkan masyarakat nanya nih, sudah laporan saya, nanti ada admin akan membalas. Dan dijamin kerahasiaannya Bang. Dijamin keamanannya data-data pribadi kita. Nah, kalau misalkan sobat Polri juga mau mengecek ya terkait rekening atau nomor HP dari penipu, sebenarnya Komdigi dan Polri juga sudah menyiapkan, sudah bekerja sama Kak. Jadi misalkan nih ada nomor penipu, misalkan 123, kita cek dulu nih, ada yang hubungi kita, kok ada nomor asing ya? Saya coba deh cek di website Polri, cek, nomor penipu. Websitenya apa sih Bang? Ya itu tadi. Di situ semua. Di situ juga berarti all ini ya. All in kan. Dan di Komdigi juga bisa. Di webnya Komdigi juga bisa. Komdigi juga. Karena memang kita saling berkolaborasi jika
nomor-nomor yang dilakukan penipuan itu kita simpan, didatakan di sebagai bank data kami supaya masyarakat juga nggak ketipu berikutnya. Oke, luar biasa. Itu bisa selain mungkin Sobat Polri bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat. Karena mungkin ya di Polsek nggak ada sibernya, tapi dia bisa meneruskan laporan tersebut ke level Polres, ke level Polda, bahkan ke level Mabes, karena datanya juga laporan itu sudah terintegrasi sampai ke tingkat Mabes. Jadi jangan usah khawatir. Pasti akan secara maksimal. Barangkali dari penegak hukum cyber mengungkap satu kasus, oh ternyata pelakunya sama. Iya, betul sekali. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Karena memang juga kemarin kita sempat ada beberapa korban, misalkan ada waktu tahun berapa ya, saya agak lupa, itu ada 15 korban, kami hubungi apakah sudah buat LP di Polsek atau di Polres, kalau sudah nomor LP-nya berapa, tinggal dikirim. Kalau belum kita sarankan buat LP. Nah, karena kita sudah tahu terduga pelakunya siapa. Oke. Baik Sobat Polri, itu luar biasa Kak narasumber kita atau sharing dari senior saya nih, Bang Riki Sipauta ya. Menarik ya, kejahatan dunia. Kita bisa bagaimana mencegah supaya juga tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku dari kejahatan. Jadilah polisi bagi diri sendiri. Betul. Artinya mencegah kita sebagai tidak menjadi pelaku dan mencegah kita tidak jadi korban. Betul sekali. Ya, mungkin cukup nih pembicaraan, kita bisa sambung lagi nih. Sebenarnya boleh. masih banyak yang kita cari tahu ya. Dan masih penasaran pasti. Nanti kita Dan bersambung. gak usah khawatir, di follow aja tuh akun-akun dari Cyber, ada TV Cyber, ya kan, ada juga dari Divhumas, mungkin Polres, Polda. Di situ banyak edukasi dan semua tentang kejahatan cyber. Di situ bisa teman-teman pelajarin, bisa diaplikasikan di kehidupan teman-teman supaya tidak menjadi korban dan pelaku. Mungkin cukup kan? Diri kita. Betul. Ya kan? Cukup kayaknya ya. Cukup kan? Terima kasih Bang Riki, sukses. Mudah-mudahan Ya Kak, sukses pendidikannya Bang ya Riki. sesuai lancar. Sama kita juga sama pendidikan. Lama nih kita. Sesmimen berapa? 65. Salam Sesmimen 65. Integritas, solidaritas, intelektual. Sampai ketemu.